Selamat datang di Bincang Penjuru. Hari ini kita kedatangan tamu dengan Bro Anton dan juga dengan Bro Erwin. Yes. Nah, bagi kalian yang suka band-band musik Indonesia, Bro Anton di sini adalah drummer daripada band Chris Patih. Nah, kalau kalian di sini di Spotify itu satu bulan pendengarnya lebih dari berapa puluh juta ya, Bro ya. Gitu, luar biasa sekali. Amin. I think lebih dari 100 juta I think ya, totalnya. Ya kurang lebih deh. Iya kan ya, wah, makanya luar biasa banget gitu. So, dan juga ini dengan Bro Erwin. Bro Erwin itu adalah seorang guru drum, ya Bro ya. Betul. Guru drum dan juga ketua dari departemen musik di sebuah gereja. Yes. Ya, oke. Betul. Thank you banget buat waktunya nih. Sama-sama. Mungkin boleh cerita gak perjalanannya Bro Anton gitu untuk terjun di dunia musik itu gimana sih? Terjun harus siap parasut berarti. Biar nggak jatuh. Dijorokin atau dijorokin apa? Awalnya satu kampus kuliah musik dulu sama Erwin. Oh, oke. Betul. Terus kemudian udah dari situlah terbentuknya Chris Patih itu memang satu kampus. Gitu. Oke. Awalnya ya udah kurang lebihnya singkatnya seperti itulah. Oke, apa yang ngedorong bikin band tuh apa dulu? Tugas kampus, kelas. Wow, so band Chris Patih itu dari tugas kampus. Kurang lebihnya. Jadi memang kebetulan dulu saya sama Badai sebelum di IMI udah pernah ketemu, udah pernah ngeband bareng lah. Lagu band Rohani juga. Oke. Bareng sama kakak saya. Aha. Terus tahu-tahu nggak janjian, pas ketemu masuk, lah, lu masuk sini juga gitu. Oh. Jadi udah tahu lah, udah kenal. Terus dari kelas memang harus bikin band, bebas siapa aja orangnya. Ya udah kebentuk, terus kemudian dia ada lagu, ya udah pakai gitarisnya si Arif aja, basisnya si Andika, terus kemudian vokal pasti bingung karena dulu nggak ada jurusan vokal. Akhirnya pakailah Semi karena memang dia karakter vokalnya cukup kuat ya, dan memang punya kemampuan lah di vokal dan sebagai vokalis. Walaupun di kampus itu tidak ada jurusan vokal. Ada Ton, tapi nggak ada muridnya. Nggak ada, dulu belum. Ada, Berta dulu pertama waktu angkatan gua. Oh, berarti Berta vokalis jazz itu. Betul, itu dulu salah satu guru vokal. Oh, legend man itu man. Tapi nggak ada muridnya. Oh gitu. Itu padahal legend loh. Iya benar. Itu aku suka banget tuh suaranya Berta tuh keren banget sih. Istri aku juga sekarang namanya Berta. Gak nyambung sih. Kalau Bro Erwin sendiri, dulu gimana? Apa yang membuat fokus di musik itu apa dulu? Ya dulu sebenarnya kalau tertarik musik kan emang dari pelayanan. Jadi awalnya dulu saya pelayanan. Ya dari awal banget itu emang nyanyi. Habis itu kalau ngeliat drummer emang seneng gitu. Akhirnya belajar drum. Terus setelah lulus SMA, dulu saya sempat ke Proskuneo. Oh, Proskuneo, Ya. oke, ya. Setelah dari Proskuneo, sebenarnya emang janjinya dulu kan boleh lu Proskuneo istilahnya kan jadi cuti kan setahun kan. Tapi lu lanjutin kuliah ya. Nah cuman emang karena mungkin malas kuliah ya. Jadi larilah kuliah musik gitu. Oh, lu justru kuliah musik tuh pelarian gitu? Bisa dibilang begitu? Iya pelarian karena malas kuliah. Karena malas kuliah terus disuruh kuliah. Jadi ya ngambil musik. Gitu. Tapi mungkin berarti itu milih kuliahnya mungkin sesuai passion kali ya? Iya emang iya. Sedangkan kalau sama orang tua biasa kan maunya yang Betul. istilahnya profesi umum gitu ya. Iya. Nah, berarti kan kalau ini kan Bro Erwin intro ke musiknya itu lewat pelayanan nih. Betul. Nah kalau Bro Anton sendiri apakah sama gitu kisahnya gitu? Mulai pelayanan, nah ini diajak sama Erwin nih. Mono. Iya. Ya dulu pernah beberapa kali maksudnya main di Natal gitu-gitulah. Oh, tapi berarti awalnya bukan di pelayanan malah ya? Bukan. Oke. Sekuler dulu. Sekuler terus kemudian ya udah ditanyain jadwal, oh ya udah boleh deh gitu. Terus akhirnya jadi rutin deh gitu. Tapi ya tergantung jadwalnya sih. Tergantung lu sibuk apa enggak. Ya. Jadi kalau sekarang ini kegiatannya ngapain deh Bro Anton? Kalau saya lagi nyiapin studio produksi, kurang lebih ya 80% sama belajar fotografi. Oh, fotografi. Wow. Ya. Oke. Serius lah juga lah di situ. Oh, mau terjun di fotografi? Betul. Oh, wow. Berarti bisa nih melayani fotografi ya. Ya. Sekarang sih masih belajar ya. Tapi kalau hasilnya memuaskan ya puji Tuhan. Gereja itu tempat belajar yang menurut saya paling bagus loh. Soalnya contoh nih ya, kalau pemain musik skillnya pas-pasan gitu ya, di gereja masih dikasih kesempatan kan. Kalau di dunia
dikasih pintu keluar. Bener sih. Gitu. Kalau di gereja kalau main salah masih ditegur dengan kasih kan. Kalau di luar main salah ditegur dengan kasih apa ya bro? Kasih pintu keluar tadi ya. Dikasih pintu keluar ya kan gitu kan. Dan most likely nggak bakal dikasih kesempatan lagi kan kalau di dunia gitu. Ya, kira-kira begitulah. Memang persaingan nyatanya ya di sana lah. Pertama kali Chris Patih itu istilahnya mulai naik daun lah gitu ya. Itu gimana tuh perjalanannya kalau boleh cerita? Dulu sih sebenarnya pada saat Chris Patih album pertama itu di era itu gimana ya? Mungkin bisa dibilang sedikit banyak ada beruntungnya karena waktu itu tuh yang terkenal tuh ada Padi, kemudian sama si Laon Seven tuh yang kelihatan banget. Tapi pada saat itu menurut saya pribadi ya, itu Padi ini mulai musiknya lebih segmented nih dibandingin yang album 1 sama album 2. Waktu itu Padinya album ketiga. Oke. Jadi dalam tanda kutip untuk industri agak berat. Ini menurut saya pribadi. Terus kemudian si Laon Seven juga ya sudah berjalan begitu aja. Terus kayak ya mungkin muncul di waktu yang tepat lah, makanya hoki. Gitu. Terus awalnya ya dari si Badai ini dia ikut kompetisi ciptain lagu dari sebuah radio secara online by phone. Oh wow. Dari situ menang. Terus kemudian dibuatin singlenya 2 dari pemenang itu ada 4 atau 5. Keluar album kompilasi. Nah dari situ dari label menawarkan untuk full album dan kemudian di saat yang tepat lah gitu. Dukung dengan waktu yang tepat. Sesuai dengan selera pasar lah ya. Ya kalau selera ya puji Tuhan lah ya. Ternyata sesuai gitu. Sesuai. Loh, karena itu surprising sekali ya. Karena kan kayak aku dengar kayak Ed Sheeran gitu kan. Dia itu ngarang lagu mulai dari umur belasan gitu kan. Nggak ada yang terkenal gitu kan. Tapi cukup satu lagu aja yang hits. Itu udah cukup untuk istilahnya tenar gitu. Ya. Apalagi di zaman sosial media ini gitu ya sekarang. Nah kalau menurut Bro Anton sama Bro Erwin nih. Kalau buat anak-anak muda gitu ya. Yang ingin berkarir di musik. Nasihat apa ya yang bisa diberikan? Nasihat ini kayak yang paling benar ya. Gak apa-apa, ini menurut pandangan ya gitu ya. Kita tidak mengaku paling benar. Menurut pengalaman juga. Pengalaman dan pandangan, betul. Sebenarnya kalau industri musik, kita bicara industri musik kan tidak melulu sebagai player. Musik itu sebagai pengajar. Terus sebagai kalau ini demonstrator tuh ya kita bisa di-hire sama salah satu brand instrumen apapun untuk mendemonstrasikan dan itu akan ada kompensasinya. Karena like brand ambassador gitu gak sih? Iya betul. Iya brand ambassador ya oke. Nah, apalagi kan sekarang sosial media tuh kepakai banget. Iya. Bahkan banyak sekali yang dia tidak punya band, tapi hanya punya karya, artinya ya hanya aktif di sosial media, followersnya banyak. Bisa dikontrak sama sebuah brand gitu. Karena engagementnya tinggi. Yang dibutuhin kan itu sekarang. Iya. Terus tadi pengajar, penulis buku, terus kemudian tidak harus melulu juga main instrumen, soundman, engineering segala macam itu kan berhubungan dengan audio ya. Jadi sebenarnya tidak melulu menjadi di belakang instrumen lah gitu. Jadi kalau saran pelajarin aja dulu semuanya, maksudnya artinya ya kalian sukanya apa, kalau mau main instrumen ya pelajarilah gitu. Intinya sih kalau menurut saya orang akan belajar ketika memang dia suka, akan ngulik ketika dia suka ya. Sama kayak kita cari pasangan hidup gitu kan, oh ini kayaknya oke nih, cari tahu lah Instagramnya, tanya, bela-belain, deketin teman-temannya, ya tinggal di mana, segala macam, kerjanya apa kuliah atau apa segala macam kan gitu. Iya. Nah ini sama, ketika kita suka ke satu bidang kita pasti akan ngulik, itu otomatis. Dan kita lihatlah di YouTube, Instagram pasti lama-lama akan munculnya yang itu aja tuh, tentang musik aja semuanya. Apa pengen taunya apa akan diarahkan seperti itu. Nah itu akan makin dalam, makin serius. Tahu-tahu oh bisa ini ya, oh bisa itu ya, oh bisa ini, bisa itu ya gitu. Itu. Kalau dari Bro Erwin gimana? Kalau saya sih paling itu ya, passionnya apa nih sekarang?
Oke. Kalau suka musik kan musik juga banyak, alatnya banyak, genrenya banyak, sukanya apa, passion di mana, dicari, coba, terus habis itu ya konsisten. Ya, konsisten. Kalau kita nggak konsisten, misalnya belajar, anggaplah contoh belajar keyboard nih, setahun aduh nggak bisa ganti deh, belajar gitar nggak bisa lagi ganti, belajar drum nggak bisa juga gitu. Mungkin emang nggak di musik berarti. Harus Iya. terima kenyataan emang ya semua orang itu dipanggil untuk di musik kayaknya. Nggak, tapi gini, satu lagi ini mesti diingat ya. Jadi Iya. orang bisa musik itu bukan karena bakat sebenarnya. Bakat itu membantu. Wah, setuju. Nah, Ya, bakat betul. itu membantu, tapi yang orang bisa musik ya karena dia mau konsisten belajar. Jadi nggak bisanya kalau dia mau konsisten itu bisa, gitu loh. Pasti bisa. Nah, menurut saya konsisten itu akan terjadi ketika kita suka. Benar. Ketika suka, kita akan ngulik aja terus tanpa ada beban. Aduh, ini harus latihan nih. Ya. Nah, itu akan jadi beban. Ketika ada beban itu artinya ya mungkin lagi jenuh atau memang nggak sepenuhnya suka. Nggak masalah. Itu bukan suatu hal yang salah gitu. Cuman ya orang akan benar-benar involve ketika dia suka gitu. Benar. Bukan suatu kesalahan ketika kalau nggak 100%, ya sudah, memang itu pilihannya dia gitu. Ini maksudnya kan dalam perjalanan anak-anak muda zaman sekarang ini kan banyak yang istilahnya nggak tahu mau kemana nih. Iya kan ya. Nah, apakah dalam kehidupan kalian itu apakah dari awal nih mau berkarir tuh aku maunya musik gitu. Itu taunya sejak umur berapa atau benernya dengan berjalan aja gitu dalam kehidupan mengarah ke sana gitu. Nah, kalau saya sih, nah itu tadi ya. Karena memang kebetulan jelas dari kuliahnya udah musik ya. Nah, itu kenapa milih jurusan musik kenapa? Karena jujur aja rektornya kakak kandung. Oh, siap. Jalur belakang. Enggak dong. Itu ospek yuk. Ini dia yang ospek nih. Jalur masuk paling gampang ya bro, kenal orang dalam ya bro ya. Wes mantap. Ordal. Jadi dulu kampus ini waktu saya lulus SMA belum ada. Lulus tahun 98 belum ada, kampus ini baru ada tahun 2001. Satu. Oke. Nah itu saya masih kuliah sastra Inggris. Oke. Sastra Inggrisnya selesai, kampus itu sudah berjalan 1 tahun, Erwin angkatan pertama, saya masuk dia pembukaan tuh terima mahasiswa setiap semester. Oke. Bulan. Jadi hitungannya saya angkatan ketiga, walaupun bedanya 1 tahun. Oke. Jadi memang udah udah pengen lah, maksudnya keluarga udah tahu, dan kebetulan kakak juga 100% kan di musik, artinya sampai mendevelop kampus itu. Ya udah masuklah aja di situ gitu. Awalnya sih begitu. Nah barulah dari situ tuh kebuka tuh. Ton gitu. Bayar nggak, Ton? Bayar. Kirain gratis. Dapat diskon bro. Free privileges. Sama sekali enggak. Kan itu rektor kan masih ada atasannya. Terus. Bayar juga. Tapi nggak terpanggil untuk ngajar juga berarti. Oh ngajar. Oh ngajar juga. Ngajar. Dosen. Wow. Dulu Dosen juga sempat ada kesempatan menggantikan asdos lah ya, asisten dosen. Ketika dia nggak bisa, gantiin, terus mungkin dilihat cukup kompatibel, terus tidak ada keluhan dari si mahasiswanya, cara ngajarnya maksudnya nyampe gitu. Ya suka lah mereka dengan cara. Ya udah akhirnya jadi dosen tetap. Oh wow. Di universitas mana kalau boleh tahu? Sebetulnya bukan universitas sih, karena dulu tidak terdaftar di Pedankes sebagai kampus. Oke. Tapi sebagai sekolah musik atau tempat khusus, karena tidak mengikuti kurikulum Pedankes. Jadi kalau mau disebut universitas di waktu itu ya yang saya tahu ya. Itu akreditasi ada gitu-gitu kan ya ada. Ya, betul, ada kewarganegaraan, agama, bahasa. Nah, karena ini tidak ada itu, pure semuanya hanya berhubungan dengan musik dan kurikulumnya mengacu dari luar negeri. Jadi terdaftarnya di Indonesia sebagai tempat kursus. Tapi setiap hari itu Senin sampai Jumat. Oh wow. Gitu. Fasilitas ya selayaknya fasilitas kampus musik ya, ada perpustakaan, ada istilahnya doang lah berarti itu ya, gara-gara peraturan government lah berarti. Betul. Tapi keterbatasan. Si orang yang belajar itu benar-benar treatmentnya ya seperti mahasiswa. Setiap hari ada jam. Zaman dulu tuh ada jam yang harus dikumpulkan oleh setiap mahasiswa sebagai syarat ujian. Berapa lama dia tap in terus tap out itu kedetek tuh.
gitu-gitu. Nah, kalau dari Bro Erwin sendiri gimana? Apa itu? Apa tuh? Kenapa bisa jadi terjun di musik? Iya, iya. Walau terlepas dari malas kuliah yang lain gitu. Sebenarnya itu sih karena emang udah sekolah nih ya. Dan otomatis jadi pergaulannya kan semua sama pemusik kan. Berarti emang dari sekolah itu punya interest di musik? Nah, iya kalau sekolah musik pasti emang karena dulu seneng musik gitu. Tapi setelah terjun dari setelah masuk kuliah musik, ya karena pergaulan kan semua musik. Gitu. Jadi otomatis cari kerja cari kerja dari teman ke teman juga. Di sini nih buka lowongan ngajar, masuklah daftar apa, ya udah keterusan. Sempat juga dulu tahun berapa ya, kalau nggak salah 2010 apa, sempet aku berhenti ngajar, pulang ke Surabaya ngantor nih. Ya nggak betah juga. Gitu. Akhirnya ya udah tetap balik lagi ke musik lagi gitu. Artinya ini mungkin ada tambahan ya, kalau harus mulai dari mana nih gitu. Mulai dari pergaulan, karena ini kayaknya hukum alam ya. Betul. Ketika kalian mau jadi tukang sayur, bergaulah sama tukang sayur. Kalian mau jadi pilot, bergaulah sama pilot. Kalian mau jadi pebisnis, ya bergaulah sama pebisnis yang spesifik nih. Bisnisnya mau jual apa? Katakanlah jual lampu. Bermainlah sama orang-orang yang jual lampu. Betul. Kalian akan jadi penjual lampu. Gitu. Jadi ya itu tadi, ketika suka, mau masuk ke yang mana ya? Udah tahu nih spesifik gitu. Katakanlah saya drum gitu. Oke, ya udah drum. Masuk mana ya? Oh, ini ada Instagram. Oh, ini ada perkumpulan. Oh, ini ada ngumpul. Datang aja udah. Pokoknya ketika suka pasti akan dibela-belain aja. Nggak kenal jadi kenal. Karena itu yang saya alami di foto. Belas sama sekali nggak tahu. Ya udah lihat aja YouTube apa. Ini kok ada kumpul ya. Terus nih si YouTuber itu ada Instagramnya. Ini awal mulanya. Ada Instagramnya, DM aja. Ini kalau mau ikut ini dapat informasinya kapan, di mana, apa, dari mana ya? Oh, nanti masuk dibikinin grup di Instagram. Udah dari situ. Oh, oke, masuk kenal semua. Karena pengen tahu, pasti semuanya akan apa namanya? Akan terbuka. Maksudnya ya terbuka ya karena kita cari tahu. Niat lah, maksudnya niat lah. Betul. Ya. Niat. Betul. Ini kan kalau tadi ngomong tentang pergaulan, seringkali kan yang jadi concern orang tua kalau anak-anaknya mau terjun di dunia musik, itu kan pergaulan dunia musik, ya tahu lah ya gimana gitu ya, banyak negatifnya gitu. Nah, itu gimana gitu untuk bisa bergaul dengan baik di dunia musik gitu. Karena musik sekuler itu tentunya kan banyak ekses negatifnya gitu, kalau dengar-dengar orang tua terutama ya, pasti concernnya kan di sana gitu. Untuk menjaganya gitu ya. Sebenarnya kalau bicara soal negatif ya, semua bidang pasti ada negatif. Sekalipun kantoran. Berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, Sabtu sama keluarga di kantor kita nggak tahu ngapain. Ya dong. Cuman karena pekerjaan kantoran itu tidak menjadi konsumsi publik di ranah gosip. Yang menjadi ranah gosip ini kan yang industri seni. Lebih di blow up lah ya. Ya, seni musik kah, seni acting, apa segala macam. Public figure. Betul, jadi konsumsi publik sehingga kehidupannya seperti apa terlihatnya seperti itu. Padahal dimanapun pasti ada semua itu ada peluangnya. Besarannya pun sama. Artinya untuk menghindari itu satu-satunya jalan kalau menurut saya adalah dari kitanya aja. Udah nggak ada obat tuh. Udah tahu, oke ini tidak baik gitu ya menurut kita. Kita kan punya batasan. Ya udah jangan main sama yang itu gitu. Toh pergaulan nggak cuman itu kan gitu. Karena ketika kita nyari, oh yang ini kurang asik nih, nggak masuk nih stylenya kok. Gini ya mereka bergaulnya kok ngajaknya ke arah. Ya udah dikurang-kurangin dikit gitu. Toh paling enggak mereka udah tahu ada orang yang namanya Anton nih di situ kan. Suatu ketika nanti mereka ada butuh, wah, gue butuh drummer nih gitu. Walaupun kita nggak aktif, tapi paling enggak kita udah, oh tahu tuh yang itu di perkumpulan itu, tinggal kita mau ambil atau enggak gitu. Karena ya itu tadi ketika memang udah suka, ini nggak cocok nih cari yang lain, udah pasti akan begitu. Berarti jangan takut untuk pindah kelompok lah ya, karena ini kan benernya seringkali itu pilihan kan ya. Betul, sebanyak-banyaknya malah. Sebanyak-banyaknya. Justru jangan eksklusif lah bisa dibilang gitu kali ya. Si gaulnya jauhan dikit gitu ya. Iya, betul. Betul. Iya. Gimana bro? Kalau Bro Erwin gimana? Kalau saya sih gini sih, maksudnya emang kan
itu emang tergantung dari pribadinya kan gitu. Jadi contohnya tuh saya dari SMA kuliah tuh semua teman saya perokok, tapi sampai sekarang saya nggak ngerokok sama sekali gitu. Kenapa bisa? Dan bahkan bukan teman ya, yang teman gaul yang emang tiap hari ketemu semua ngerokok semua. Tapi kenapa saya bisa? Ya karena emang saya memutuskan untuk tidak gitu loh. Jadi emang saya ambil keputusan ya nggak mau ngerokok, ngapain sih buang-buang duit, mending saya duit pakai buat yang lain. Kalau dulu hari beli komik lah apa gitu daripada beli rokok gitu loh. Menurut saya gitu. Jadi ya tergantung dari kita. Bisa juga tergantung dari ya kalau kita sebagai orang tua bagaimana cara kita mendidik anak ya. Jadi ya kalau kita nggak kepengen anak kita ngerokok ya jangan ngerokok depan anak gitu loh. Atau kalau kita nggak kepengen anak kita berbuat yang jelek ya kita jangan berbuat yang jelek depan anak. Itu pasti kerekam di anak kan gitu loh. Jadi ya gimana kalau kita sebagai orang tua kita takut anak kita terjerumus dalam pergaulan yang buruk, kita juga jangan menjerumuskan diri kita ke pergaulan yang buruk tadi gitu loh. Yang ya supaya kita ngeliat bapak gue enggak nih, itu pasti ngaruh lah. Kita pasti figur tuh paling sebagai anak figur yang paling membekas tuh pasti bapak kan, gitu loh. Nah jadi ya kita sebagai orang tua kalau anak kita takut dia ngapain ya kita jangan lakukan itu. Tapi justru kadang-kadang orang tua itu takut anaknya begitu karena dia mudanya begitu. Nah itu masalah itu emang Ya cukup masuk akal dia. Ketakutan beralasan karena dulu pernah gitu. Iya gitu, dia beralasan karena dia begitu gitu kan. Nah ya itu emang itu mesti dipatahkan sih. Ya. Jadi Intinya sih kalau bertobat kan standarnya baru bro ya, dipulihkan lah ya. Iya. Gitu. Kalau nggak repot juga ya bro ya. Jadi gitu terus muter terus. Nah kalau dari musik sendiri kan, bagaimana hubungannya antara musik gereja dengan musik dunia? Itu kalau menurut kalian gimana? Ini kan karena gini, seringkali ada pandangan gitu kan ya, ada musik duniawi gitulah ya, ada musik gereja lah gitu. Itu menurut kalian gimana gitu? Kalau mungkin ya, kalau dilihat dari genrenya sih atau tempatnya sih kalau menurut saya sama aja ya. Artinya maksudnya di sini kita berkarya atau bermain musik hanya beda tempat dan beda sebagai player ya maksudnya. Iya. Beda peruntukannya gitu. Tapi kalau apa tadi ya? Perbedaannya gitu kan ya maksudnya ya. Yang paling mendasar sih kalau ilmu sama lah ya, skillnya sama, yang kita butuhkan profesionalitasnya juga sama gitu. Iya. Kalau yang membedakan apa? Ya kalau pasti membedakan lirik lah. Lirik. Iya dong. Lirik. Iya. Oke. Lirik sama gini sama apa? Kan kalau kita bermusik ya, entah penyanyi, entah pemain musik apapun itu kan butuh bagaimana kita ekspresi, terus menyampaikan musiknya. Nah itu pasti beda tuh. Tujuannya kita pasti beda kan. Kalau di gereja kan tujuannya ke Tuhan kan. Kalau yang itu ya ke sesama kan, ke orang lain, ke siapa. Beda kalau dari musiknya ya pasti sama, karena chordnya juga nggak akan beda. Bukan berarti kalau di gereja C-nya 135 ntar di itu beda lagi, nggak bisa, sama. Ya. Gitu kan. Drum beatnya juga kalau di gereja gini di tempat lain juga gitu sama, nggak akan beda gitu loh. Kalau bicara genre sendiri gitu tuh, musik gereja tuh genrenya ngikutin musik yang sekuler gak sih? Benernya ada genrenya juga kah? Sebenarnya sama ya, kalau dikelompokin kan gereja termasuk ya musik pop juga ada, musik rock juga ada, dangdut juga sama ada. Berarti kan ya? Sama. Tapi yang menarik gini nih, aku tuh kan suka denger American Got Talent gitu-gitu ya. Nah, aku pernah berapa kali tuh ya, ada penyanyi nih. Aku nggak tahu backgroundnya sama sekali lah tentang penyanyi ini gitu. Gua nggak tahu sama sekali gitu ya. Tapi begitu dia nyanyi ya, itu bisa ngerasain nih ada sesuatu deh sama nih orang gitu. Oh ternyata kisah hidupnya luar biasa banget gitu. Atau kalau nggak dia ngalamin hal yang tragis banget gitu. Nah kan aku ngerasa kayak kalau orang dalam musik itu ya, ketika mereka mainin sesuatu tuh ada yang ngalir keluar gitu. Itu gimana kalau menurut kalian? Ini ya, penjiwaan gitu maksudnya? Atau? Nah itu dia, aku juga bingung. Gue tuh nggak bisa describe gitu ya. Tapi ada orang-orang tertentu tuh kalau dia nyanyi gitu ya. Paham. Nah itu tuh bisa, orang yang dengernya tuh bisa. Oke. Ya gimana gitu ya? Contohnya yang kemarin tuh yang orang Indonesia tuh yang juara 4 siapa? Putri. Yang buta buat?
Ya, Oh, betul. iya, Yang buta, oke. Itu Dia kan? Ya, itu saya pertama kali lihat di kantor waktu itu masih ngantor Iya. ya. Di Instagram nih ada yang share, masuk nih, lolos Golden Buzzer. Iya. Searching tuh. Pertama kali nonton nangis. Lah itu dia. Sedih lah, maksudnya berkaca-kaca gitu, nggak Gimana sampai yang itu? mewek gitu. Kenapa bisa begitu? Itu sih menurut saya mungkin bisa dilatih. Maksudnya artinya dia bisa menyampaikan si mood atau rasa lagu itu ke orang yang mendengarkan. Bahkan dia nggak cuma nyanyi kan, dia sambil main piano gitu. Iya. Tapi di lain itu juga pasti ada bakat sih. Maksudnya ketika memang dia menyanyikan lagu apapun, orang akan gitu bengong. Iya. Jadi fokus. Jadi si Putri itu sih pasti memang punya kelebihan di situ. Tapi juga saya yakin bukan suatu hal yang tidak dia latih. Iya. Pasti di-improve terus. Cuman kalau bagaimana ngelatihnya sih, jujur nomor satu ya, mungkin harus bisa merasakan lagunya itu. Kalau ada liriknya bisa tuh, gampang tuh. Nah, kalau yang instrumen itulah yang susah untuk membuat ini rasa lagunya nih sebenarnya galau, rasa lagunya nih happy, sehingga si yang nonton tuh mendengarkan, merasakan itu, wah ini lagu memang happy nih, enak banget mainnya. Nah, itu akan jauh lebih susah sih ya menurut saya. Gitu. Jadi saya kan pernah dengar ada penyanyi orang Belanda, anak umur 14 tahun gitu ya, namanya Emma Kok. Itu aku nggak tahu tentang dia ya. Dia nyanyi lagu judulnya Voila. Voila itu lagu bahasa Prancis pula. Gue kagak ngerti sama sekali kan Prancis ya, gitu ya. Tapi gue denger lagu itu ya, itu bawaannya pengen nangis. Itu kan aneh banget kan gitu. Terus habis itu kan aku search gitu nih, ini orang siapa gitu kan ya. Ternyata Emma Kok ini dia tuh pencernaannya tuh masalah gitu ya, dia nggak bisa mencerna dengan baik. Jadi dia nggak bisa nonton makanan. Jadi tiap hari makanannya pakai disuntik gitu loh, yang pakai spet gitu. Iya. Dan pergaulan hidupnya tuh berat banget. Dan lagunya tuh cerita, ini tuh aku loh, lihat aku loh, aku mau jadi diri aku loh gitu loh. Pandanglah aku gitu. Itu aku nggak ngerti liriknya gitu. Tapi ada something yang waktu dia nyanyi gitu ya. Orang denger itu, penontonnya kan outdoor gitu kan, orkestra kan. Itu pada nangis loh. Gitu. Jadi memang kayaknya mungkin nggak tahu ya, menurut aku apakah itu cuma sekedar lirik. Tapi kalau sekedar liriknya juga gue kagak ngerti gitu kan ya. Ya. Itu dia kayak memang ada sesuatu yang benernya ngalir keluar kali ya. In a way ya. Emosi tak apa gitu. Betul. Emang iya. Jadi termasuk dari gini sebenarnya, kayak kan gini, kalau kita belajar musik ya, Iya. yang pertama perlu dikuasain kan emang tekniknya nih. Iya. Setelah teknik kita bisa, tapi kan nggak bisa berhenti sampai teknik dong. Jadi gimana kita bisa menyampaikan sesuatu dari yang kita mainkan, itu kan yang penting kan. Iya. Nah itulah yang orang-orang itu tuh berhasil di situ. Mereka itu dia berhasil di situ. Jadi mereka nggak cuma sekedar ya kalau mainin teknik banyak nih, tapi yang bisa nyampein moodnya, bisa sekalipun berlirik ya. Kadang nggak semua orang lirik disampaikan, misalnya saya nyanyi dengan siapa nyanyi itu akan diterimanya sama gitu. Betul. Nah emang itu dari segi persen orang itu beda, dari segi gimana dia menghayati itu beda, dari segi gimana dia menyampaikan. Kadang jadi kayak kita bermusik itu sama kayak cerita sebenarnya. Nah gimana kita bisa menyampaikan cerita kita ke orang, itu yang mesti terus digali itu. Kayak dongeng lah ya. Iya benar. Kalau kita dongengnya kayak baca sajak itu mau Nina boboin anak. Kok bapak gue begini? Gak ada rasanya. Ini gue nih malah mimpi buruk kan. Bapaknya dongeng kayak baca berita. Nah, iya begitu Kak. Ya kira-kira begitulah. Jadi orang yang denger bisa ngebayangin, wah gila ini lagu nih gitu. Istilahnya terhisap di dalam story yang sedang disampaikan gitu ya. Betul. Bahkan mungkin kita nggak harus pernah mengalami hal itu ya. Artinya kan katakanlah mungkin liriknya itu sebenarnya memang tentang gue lagi sakit nih. Iya, padahal dia gua enggak sakit gitu kan. Maksudnya si penyanyi itu gitu kan. Tidak berarti si penonton ini harus benar-benar wah ini gue banget gitu. Gue juga lagi sakit. Nggak relate pun nggak masalah berarti gitu. Nggak masalah. Itu yang tidak, menurut saya tidak semua pemain musik punya kemampuan untuk mendeliver itu. Jadi katakanlah mungkin contohnya mungkin saya penyanyi mau menggambarkan tentang betapa sulitnya orang yang menderita kanker perjuangan.
Puji Tuhan saya tidak ada itu gitu ya. Tapi saya bisa menyampaikan beratnya perjuangan orang, sehingga si orang yang bahkan juga yang nonton tidak mengalami atau tidak berpenyakit tersebut bisa merasakan itu enggak. Sedikit orang yang bisa begitu. Sama kayak gini loh, kayak pemain sinetron nih, kita lihat sinetron nih. Orang yang jadi pemeran antagonis kan gak jahat beneran kan? Iya. Tapi kita bisa sampai kesel loh gitu. Gitu. Itu juga terjadi di musik gitu. Wow. Gitu. Yang susah adalah ya memang ketika on stage atau perform itu kita bukan lagi sebagai pemain musik, bukan lagi sebagai orang yang bernyanyi, bukan lagi sebagai orang yang main drum, tapi udah harus the whole package tuh. Mainnya bener, tapi kalau nggak ada rasanya nggak enak. Itu pun kalau sendiri. Nah, terus nanti udah main full set gitu, yang pemain keyboardnya atau pemain bassnya hanya bermain. Yang nonton jadi nggak connect gitu kali ya. Iya, jadi rasanya nggak satu paket gitu. Ketika memang itu satu konsep band gitu ya, gitu. Kurang micin. Yang lain udah main pakai perasaan gitu kata-kata. Iya. Terus yang satu hanya bermain doang gitu. Atau kalau nggak yang satu bawa perasaan, bro, baperan. Justru itu. Semakin baperan, kalau menurut saya, itu akan nyampe justru. Itu akan nyampe gitu. Tapi kalau baperannya satu sama lain lah, repot. Oh iya. Baper terhadap lagunya ya. Lagu ini kalau baper satu sama lain lah, repot. Tapi ini loh, aku kan suka denger gitu ya, kayak misalnya orang yang battling with cancer segala macam tuh, ada lagu-lagu tertentu tuh yang nolong dia loh. Gitu. Jadi kayak lagu itu in a way bisa inspire orang loh. Iya. Betul. Gitu. Iya, Jadi makanya kalau kalian di dunia musik itu menurut aku benar-benar luar biasa banget, karena contoh gitu ya, kalau lagi galau gitu ya, kalau denger lagu-lagu yang relate tuh rasanya gimana gitu ya. Iya nggak sih? Gue sih dulu gitu ya, zaman-zaman. Betul. Zaman-zaman muda dulu ya. Tapi ketika lagu itu, lagu yang sama dinyanyikan sama orang yang berbeda tanpa rasa, Gak ada rasa ya? Iya. jadinya nggak relate, walaupun sebenarnya relate nih. Kata-katanya lirik ya? Iya, tapi nggak kena. Nah, itu saya pun nggak tahu sih gimana melatihnya, tapi itu sih saya yakin bisa dilatih. Itu yang bukan biasa ya. Yang saya tahu dulu biasanya pemain instrumen klasik itu akan lebih menggunakan rasa. Apalagi komposer-komposer zaman dulu tuh yang memang menciptakan lagu itu. Tapi yang menariknya gini loh, kan kadang-kadang aku denger lagu gitu kan kita denger cuman suaranya doang kan ya. Tentunya kalau kita ngelihat gestur orangnya kan mungkin ada mukanya, mimiknya, air matanya gitu ya. Tapi bahkan dalam lagu bentuk recorded gitu loh ya, yang benar-benar cuman suaranya doang gitu. Itu efeknya sama loh. Itu keren banget loh. Betul. Gitu. Ya artinya pada saat merecord atau pada saat si Terekam penyanyi juga itu ya. Iya, penyanyi mengeluarkan timbre suara tertentu, itu dia pasti merasakan mengeluarkan rasa itu. Iya. Sehingga yang terekam ketika ini menggambarkan kesakitan, gila nih bagian ini kayaknya sakit banget gitu. Iya, keren banget tuh ya. Ya, tidak mudah sih untuk itu, tidak mudah. Iya, emang harus bisa gitu sih sebenarnya ya. Dan maksud di gereja juga harus bisa gitu dong. Jadi jangan kita mikir kalau di gereja juga yang penting yaudah lah main aja, nggak bisa juga sebenarnya. Jadi ya harus bisa menyampaikan sesuatu nggak harus dari omongan, gitu, dari yang kita mainkan, yang kita nyanyikan itu harus bisa nyampe juga. Semua sih sebenarnya seharusnya semua musisi penyanyi tuh bisa seperti itu sih tuh. Idealnya Harus bisa seperti itu. Karena kalau enggak jatuhnya kayak ya bermain musik gini, kayak kalau keyboard nih ya. Yamaha PSR tuh kan ada style musiknya tuh. Ya jatuhnya kayak gitu. Itu gak ada soulnya gitu ya. Soulless. Bener gitu, jatuhnya kayak gitu. Iya. Itu mungkin bisa dibilang bahwa ketika bermusik itu berarti harus otentik kali ya. Bener-bener diri dia gitu. Nggak bisa jadi orang lain kan. Kalau jadi orang lain yang ngalirnya nggak ada gitu kan. Bisa dibilang begitulah. Bisa dibilang gitu ya? Seperti itu. Authenticity itu penting berarti ya. Jadi kalau saya gini, bukan kita jadi orang lain. Kita terpengaruh dengan orang lain bisa. Bisa, iya. Tapi tetap akhirnya yang keluar dari diri kita sih. Mungkin bisa dibilang terinspirasi orang lain, tapi kita jadiin itu punya kita sendiri lah. Benar. Gitu ya. Gitu. Nah,
ini kalau di dunia musik nih, aku mau nanya, menurut kalian yang mana lebih penting? Attitude kah atau skill kah? Attitude. Attitude ya? Attitude. Attitude. Kenapa gitu? Nggak usah di dunia musik ya. Bergaul aja, kita nongkrong. Ngopi yuk gitu. Jangan sama dia lah, orangnya nggak asik. Padahal dia bisa. Nah, terus, wah nih seandainya ada si B nih. Wah seru deh. Nah, B-nya nggak ada. Karena apa? Karena attitude. Kan nggak butuh skill dong untuk nongkrong ngopi gitu kan. Udah jelas. Artinya apalagi kita bekerja sama untuk bermain musik kan bekerja sama ya. Apalagi ada ikatan kerja sama. Attitude sih. Karena aku nanya ini kenapa? Karena aku sendiri kan kerja di video production gitu ya. Dan karena sering ketemu sama orang-orang seniman gitu ya. Seniman itu biasanya antara skill level sama level keantikan agak berimbang ya. Gitu kan ya. Gitu. Tapi aku sih ada gini lah ya istilahnya, kalau misalnya lu antiknya segini gitu ya, skill lu harus segini gitu. Kalau antik lu segini, skill lu di sini, bye bye. Thank you, goodbye. Tapi sebenarnya gila kok, yang antik ya, dia akan ngumpul sama yang antik kok. Iya kan? Masih kayak gitu. Jadi dengan keantikannya itu dia normal gitu ya, di kalangan antiknya dia gitu. Iya, gitu. Jadi ya emang kalau attitude penting ya, karena paling nggak gini, attitude yang semua orang bisa terima itu penting, karena ya itu tadi, ya dia kalau ngomong teman nongkrong dia akan dapat ya, sama antik kan dia akan ngomong gitu. Tapi kalau masalah kita job, masalah apa kan nggak bisa. Gitu. Jadi attitude tetap penting sih. Penting ya. Iya. Itu berarti dasar lah ya, bukan jangan cuma punya skill doang. Betul. Karena ada orang-orang tertentu tuh makin skillnya dewa gitu, attitude-nya dewa juga gitu. Ya. Banyak gak sih dunia musik yang gitu? Beberapa sih di lingkungan seperti itu ada. Ada lah ya. Ada. Gitu. Oknum lah ya. Oknum. Kita bilang oknum lah ya. Oknum tapi banyak ya. Bener deh, aku mau nanya nih. Menurut kalian ya, dunia musik itu apakah musik gereja harus belajar dari musik dunia, atau musik dunia harus belajar dari musik gereja? Kalau dibuat pilihannya seperti itu. Kalau saya ya, sebenarnya sih kalau kita ngomongin sejarah musik gereja kayak ngerti aja ya. Gak apa-apa bro, sepengetahuan ya bro, disclaimer ya, sepengetahuan saya. Ya kalau sebenarnya kita belajar, ya musik itu kan diciptakan dari Tuhan kan. Betul. Gitu. Sebenarnya emang asalnya emang dari gereja seharusnya ya. Iya. Seharusnya kayak kita pemain musik yang zaman dulu kan juga emang gospel gitu bro ya, gimana? Itu kan agamanya juga agama Nasrani kan. Yeah. Karena ya pasti Nasrani berasal dari gereja. Cuman kan sekarang ada satu masa yang gereja emang membatasi musik kan. Jadi otomatis yang keluar lebih banyak nih. Oke. Nah mau nggak mau, karena ya yang namanya lebih banyak dia pasti lebih berkembang. Ya kalau kita mau nyusul itu ya kita mesti belajar lagi kan. Gitu loh. Sebenarnya kalau saya ngomong bukan siapa belajar dari siapa. Ya karena musik itu asalnya dari gereja dulu gitu loh. Jadi ya sebenarnya cuma mengembalikan. Gitu, dan bukan berarti di gereja lebih jago, nggak juga gitu loh, karena pada prakteknya juga orang-orang gereja juga main di sana gitu loh, gitu. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Yang lebih penting gini, kalau kita ngomong gereja ya, karena kalau di luar kan musik nggak dibatasin kan, nggak ada, lu gini dosa nggak ada, itu ada di gereja kan? Gitu. Yang penting result kalau di luar. Benar. Ya. Oleh karena itu sebenarnya gereja belajarlah untuk jangan bikin batasan yang aneh-aneh deh gitu loh. Jangan ngomong kalau musik nadanya ini dosa, yang enggak lah. Yang ada gitu ya? Ada dong. Waduh. Iya, di gereja kan nggak boleh main mencet chord seperti ini. Dulu ada kok. Sekarang nggak tahu. Dulu ada omongan dosa. Iya, dosa. Waduh. Iya kan? Terus distorsi yang terlalu itu, ya itu kan nggak masalah sebenarnya. Itu kan ya jangan itu jadiin apa ya, kayak alasan untuk kita tidak memakai itu nggak masalah sebenarnya. Toh itu juga semua baliknya gitu loh, baliknya ke yang orangnya nih, gitu loh. Jangan kalau selama kita nggak, ya sama kayak gini lah, sama kayak pisau nih, pisau di tangan chef kan dia jadi masakan, tapi kalau pisau di tangan perampok juga bisa jadi bahaya gitu loh. Kalau saya sih lebih ke situ sih, bukan belajar dari siapa-siapanya gitu. Ya. Betul. Masuk.
Kalau dari Bro Anton sendiri gimana Bro Anton? Ya sama sih itu tadi setuju lah. Jadi memang kalau sekarang ini kan ada yang disebut musisi gereja, ada yang disebut musisi sekuler. Itu menurut saya cuman tempatnya aja gitu. Kalau menurut saya ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih baik gitu. Bebas mau pilih yang mana. Karena kan yang penting ya kita bisa berkarya dan apa namanya ya sesuai dengan jalur koridor, maksudnya kita tidak berbuat dosa dimanapun itu kan, yang penting kan begitu kan. Jadi yang mana harus belajar sama yang mana sih ya belajar aja udah dua-duanya ya gitu ya. Iya benar, karena itu kayak cuman ya tempatnya aja gitu. Tempatnya aja. Karena kan gini kan, seringkali tuh kalau dari sisi gereja gitu kan, ada musik-musik tertentu yang dibilangnya ini musik yang ya walaupun bukan musik gereja tapi masih acceptable. Ada musik-musik tertentu yang dianggapnya musik gelap gitu. Nah itu kalau menurut kalian gimana? Jadi istilahnya gini lah, kalau belajar juga harus belajar sama yang gak gelap-gelap amat lah gitu intinya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau saya pribadi sih karena kan itu jadinya mungkin apa ya, masuknya ke genre gitu ya. Ya bisa dibilang begitulah. Oke, kalau genre sih itu udah menjadi ranahnya kesukaan. Artinya saya nggak denger atau nggak mainin keroncong karena saya nggak ngerti ini bagaimana ya enaknya, sehingga saya nggak main keroncong. Sehingga ya saya tidak mendalami itu. Bukan berarti keroncong itu salah. Jadi kalau bicara genre apakah yang terlalu dark gitu apa segala macam, ya itu udah hanya masalah genre aja. Karena isinya apa, penyampaiannya seperti apa itu kan ya tergantung playernya. Karena bahkan di luar sana pun banyak yang sebutannya Christian metal gitu. Musiknya semetal-metal apapun tapi liriknya memang ya penyembahan segala macam gitu. Jadi it's all about genre aja sih. Mau dangdut yang kalau di luar sana pada joget-jogetan, terus pada sawer-saweran, mabok-mabok gitu. Ya kalau dibawa ke gereja kan itu hanya genrenya aja gitu kalau menurut saya ya. Nggak masalah dong harusnya berarti ya? Ya menurut saya ya. Menurut saya nggak masalah. Itu cuma hanya genre yang sehingga mood lagunya atau reggae. Reggae ini kan identik dengan psikotropikal ya itu ya. Untuk menikmatinya kan katanya begitu. Tapi tanpa itu juga nikmat juga sih. Menikmati aja gitu. Walaupun ya saya nggak mendalami reggae ya gitu. Cuman suruh main reggae ya basic aja bisa gitu. Jadi it's all about genre aja gitu. Dulu kan bahkan ada yang nggak boleh ska gitu, nggak boleh kan gitu. Padahal itu benernya nggak masalah dong harusnya berarti ya. Kalau menurut saya itu hanya emang sebenarnya saya juga nggak masalah sih. Yang masalah gitu loh kadang perilaku luarnya. Jadi istilahnya kayak dangdut kan jogetannya agak identik dengan apa gitu, mewakili apalah gitu ya. Atau kalau yang metal banget yang sampai mukul-mukul, banting-banting alat. Nah, selama kita nggak ngambil itunya sih nggak masalah sih gitu loh. Toh juga emang nggak ini ya. Misalnya kita denger apa ya, contoh lah musik apa Slipknot gitu lah misalnya ya. Nggak mungkin kalau kita dengerin di mobil terus kita jadi tubruk-tubrukin mobil kan. Ya betul. Iya kan. Bener juga. Betul. Berarti kan airbag di mobil juga nggak mungkin. Nggak mungkin juga gitu loh. Ya sebenarnya ya perilaku itunya ya nggak diambil, musiknya juga sama, balik-baliknya juga musik kan. Iya. Gitu. Mungkin bisa dibilang musik tuh bahasa universal kali ya. Iya emang iya. Universal banget gitu. Universal banget, jadi tergantung pendengar dan yang membawakan lah ya. Ya. Gitu. Iya. Karena kalau itu balik lagi kan ya, kalau di dunia sekuler itu kan profesionalitas tuh nomor 1 gitu. Nah kalau di gereja kan yang penting punya hati katanya. Nah itu menurut kalian gimana? Kayaknya sih profesionalitas itu akan keluar ketika kita punya hati. Nah, kalau punya hati doang gimana? Ya artinya punya hati ini kan, aduh nggak enak nih kalau datang telat. Ya dong. Orang akan melihatnya profesional, walaupun apapun alasannya. Jadi kayaknya ya nomor 1, ketika punya hati melibatkan, nanti dia mikir gimana kalau gue datang telat. Masa pakai sendal umpamanya.
aduh kaosnya belel nih, apa segala macam. Itu kan karena nggak enak. Artinya kan melibatkan hati dong. Iya. Gitu. Orang akan melihatnya, oh dia datang tepat waktu, oh dia pakaiannya proper, oh alatnya sesuai kebutuhan, nggak gitar datang cuman pick doang, gue ada gitar dong. Nah, kan ini orang ya keluar hati doang. Karena ya mungkin karena pakai hati dan berawal dari nggak enak, orang akan menilai profesional begitu sih. Kalau saya gini loh, sebenarnya kita mau ngomong kita mau ngomong profesional. Jadi gini, pada akhirnya sebenarnya semuanya harus kembali ke profesional ya. Pada akhirnya gue akhirnya. Cuman gini, kalau kita yang punya hati, otomatis kita bisa menghargai, kita bisa jadi profesional. Atau pilihannya kita profesional karena terpaksa nih. Wah, gimana tuh maksudnya profesional terpaksa? Ya, itu tadi kayak misalnya datang jam, misalnya kayak kita ibadah nih, kita latihan jam 8. Kalau kita mau profesional terpaksa kan, aduh ngantuk nih. Ya udahlah, datang jam 8 nih, lewat dikit nggak masalah lah gitu kan. Atau kalau kita emang punya hati, ya kita emang datang karena sukacita gitu loh. Karena emang kita, ya gue mau melayani, gue mesti siap-siap, datangnya lah jam segini gitu. Gitu. Jadi pada akhirnya emang harus profesional, harus gitu loh. Nah, cuman berangkatnya yang mana? Ya, terpaksa karena nggak enak, atau karena emang dari hati kita gitu loh. Karena kita sukacita, ya kita pasti nikmatin kan. Ini mungkin kalau aku tanya tadi benernya, tapi penjelasan kalian bagus banget ya. Tapi konteksnya lebih kayak gini. Seringkali itu punya hati, itu punya kerinduan melayani, tanpa disertai kemampuan yang cukup. Iya. Nah itu menurut kalian gimana? Karena itu kalau di dunia nggak ada itu. Kalau di dunia profesional nggak ada. Nggak bakal dipakai lah istilahnya gitu. Tapi kalau di gereja itu gimana menurut kalian? Kalau saya ya sebaiknya juga jangan gitu sih. Cari yang lain lah ya. Iya. Cari avenue lain untuk melayani banyak kok. Melayani banyak, nggak harus kalian main musik, kalian bernyanyi atau apa. Doa itu melayani kok. Doa itu melayani. Ngasih makanan itu juga melayani. Jadi jangan dipaksain kalau kita nggak bisa main musik. Karena gue kepengen main musik, jadi gue harus pelayanan di musik, ya nggak gitu juga. Jangan gitu. Tapi ya, ketika punya keinginan itu, ada kerinduan, terus ada kepengenan, gue pengen nih bermain musik di gereja. Nah itu tadi, kembali ke awal lagi. Dia pasti akan ngulik. Nah itu. Dia akan pasti tanya-tanya kemanapun semuanya, gue maunya apa nih, drum. Akan tanya. Hari ini siapa yang melayani sini, ngobrol. Nanti ibadah kedua atau minggu depannya siapa? Oh beda lagi, ngobrol lagi. Pasti. Sampai akhirnya bisa. Berarti kan istilahnya kalau memang dia punya hati tuh skillnya pun juga dia akan latihan sampai profesional lah ya di bidangnya gitu kan ya. Dengan sendirinya ya menurut saya. Jangan cuman keinginan doang kan. Kalau keinginan doang kan ya udah. Nah itu repot. Sebatas kepengen. Gue harus tanpa usaha gitu maksudnya ya. Tanpa dia mau usaha terus. Dan gue harus dijadwal nih. Kalau nggak jadwal gue lu nggak kudus ya nggak bisa. Kayaknya ada yang ngalir keluar. Ada yang lepas kayak. Ada yang keluar kesaksian ya. Iya. Kalau itu sih kalau saya sih emang gini loh ya. Kita kan tadi ngebandingin nih musik gereja, kan musik berawal dari gereja. Masa musik gereja jelek? Lah kalau gereja diisi orang-orang begitu ya gimana mau bagus? Loh ya bener dong. Iya enggak? Iya kan? Betul, jadi emang gini loh. Dimanapun bidangnya, apapun bidangnya, kalau kita nggak proper, kita nggak menguasai, jangan ke situ. Gitu loh. Jangan memaksakan diri lah. Benar. Atau kalau memang merasa terpanggil di situ ya latihan lah, belajar lah. Betul. Ya berarti kan kalau intinya gini, kalau ngerasa memang belum profesion, nggak dijadwal, jangan emosi lah. Belajar nerima. Betul. Tapi belajar gitu bro ya. Harus belajar dong. Ya. Karena gue dulu main drum masih belajar nih. Pas lagi main gitu di gereja salah masuk gitu kan. Begitu salah masuk, stop musiknya disuruh turun langsung. Itu zamanan gue SMP dulu gitu ya. Masih ingat sampai sekarang. Gue dulu juga pernah sih gue. Gimana tuh? Waktu itu song leader juga. Jadi ya itu masih SMA lah ya, masih SMA. Iya. Ya sama, salah masuk, tiba-tiba pendeta yang naik gantiin saya song leader.
Yang bicara tadi ya, belajar nerima itu juga ada dua tuh pilihannya. Kita belajar nerima, oh ya udah kita nggak di sini. Atau kedua, oke, belajar nerima, gue masih kurang. Belajar lagi. Iya. Gue akan belajar lagi. Nah itu resultnya kan beda. Mau ke A atau ke B. Iya. Iya. Ini itu yang tadi Bro Anton sebut tuh menarik karena ada studi gini loh. Karena ada orang yang kalau direndahin gitu ya, wah kamu bodoh, kamu nggak bisa segala macam gitu, tambah sukses kan. Iya. Nah satu lagi kamu bodoh segala macam gitu, perkataannya sama, tambah lemes, tambah kacau hidupnya gitu kan. Nah di studi ini dibandingin gitu antara dua kelompok ini apa yang membuat yang satu sukses, yang satu malah kacau gitu. Intinya adalah orang yang sukses ini tahu nilai hidupnya. Jadi intinya dia lebih baik dari perkataan itu. Dan dia malah terdorong untuk membuktikan bahwa dia lebih baik. Iya. Nah kalau yang down ini, yang istilahnya tambah ngaco hidupnya, itu setuju dengan perkataan itu, emang gue begitu. Ya. Gitu. Mungkin ini juga tips buat para pemain musik yang seharusnya belum waktunya gitu ya. Cari waktu lah. Bukan, butuh waktu, mereka butuh waktu untuk meningkatkan skill ya gitu ya. Ya namanya hidup kan berproses kan. Benar. Itu kan bagian dari proses. Iya. Nah kalau dari perjalanan musik sendiri ada gak kisah-kisah yang paling menarik gitu? Yang paling diingat gitu di dunia musik? Aduh, banyak sih ya. Apa ya? Ya pertama kali sebenarnya gini, masuk ke musik ini udah impian dari SD sebenarnya. Dari bermain SD? musik ya, bermain musik. Bermain musik tuh impian dari SD, wow. Jadi baru ya mungkin 5 tahun belakangan ini kan internet nih kan maksudnya jadi mulai kenapa sih kok Anton ini sekarang jadi seperti ini gitu. Itu mikir sendiri tuh maksudnya. Itu ternyata memang ini dari dulu udah ngebayangin perform dari SD, belum bisa main musik, memang udah menghayalnya tuh begitu. Denger lagu, perform aja gitu. Karena memang udah sukanya drum aja, tapi belum bisa, bener-bener belum bisa. Udah ngayal doang. Ngayal terus aja begitu. Ya SMP sih nggak ngayal ya. Cuman SMP udah bisa main lah, udah bisa main, cuman belum perform. Pertama kali perform SMP acara perpisahan. Wow. Nah disitulah jadi ya kita sekarang ini kalau menurut saya pribadi sih, kita sekarang ini adalah hasil pemikiran kita yang terdahulu. Jadi kalau kita mau di depan sukses ya kita berpikirlah yang baik gitu aja. Tapi menarik sekali, berarti dari SD itu istilahnya punya mimpinya yang sekarang Ngayalnya dihidupi begitu. Iya. Bisa dibilang gitu gak sih? Jadi istilahnya mimpinya SD sekarang menghidupi mimpi itu gak sih? Iya, begitu. Dan sekarang mimpinya udah beda lagi nih tapi nih. Mimpinya udah beda lagi. Ya maksudnya ya terus berkembang lah, terus berproses lah gitu. Kalau baru nih gimana? Ya kurang lebih sih. Saya dulu juga waktu kecil kalau ke gereja itu juga ngeliatinnya drum. Ini drum gitu loh. Waktu pertama kali belajar musik gak drum justru. Apa dulu? Gitar. Oh gitar. Oke. Gitu. Cuma deh gitu karena emang ngeliatinnya drum sukanya kan ke drum. Jadi belajar gitar lama banget gitu ya. Progresnya pelan itu. Lama gue nggak bisa. Giliran drum cepet. Tapi juga bukan berarti cepet terus langsung jago juga enggak. Saya juga pernah ngalamin yang main drum tuh ya, yang ya kalau dulu waktu belajar kan pertama-tama belajar kan paling 1/8, 1/16 kan. Giliran ketemu yang apa triplet gitu bingung kan, main yang 12/8, 6/8 kan bingung. Sempet saya ngalamin satu masa tuh yang main kayak gitu tuh yang mukul hayatnya orang lain tuh. Di gereja tuh pernah kayak gitu tuh. Dimukulin orang, kagak bisa gua. Loh, emang di gereja ada yang tempo-tempo aneh gitu bro? Banyak dong, 12/8, selorok. Oh selorok, oke. 12/8 itu kan itu. Nah itu kayak gitu tuh nggak bisa, itu dipukulin orang, itu pernah kayak gitu. Gitu, tapi ya karena emang tadi berangkat dari kesukaan ya emang belajar terus gitu loh. Sampai akhirnya ya itu tadi, kalau Anton ngebayangin dari kecil kalau saya suka gitu loh. Suka dan emang saya imajinasi saya nggak seliar Anton sih. Tapi ya emang gitu, emang berangkat dari kesukaan sih. Ini tuh sebenarnya ada dua point of view gitu yang aku sering dengar gitu ya. Satu hal kan kalau di dunia sering bilang kan kayak tadi Bro Anton dan Bro Erwin bilang kan follow your passion lah, istilahnya begitu kan ya.
Tapi kalau nasihat dari kayak Pak Taher gitu, atau Pak Taher ya gitu ya, Peluk Maya Pada itu dibilang, apa itu find your passion? Gak ada kan gitu. Karena kalau dia lebih yang realistis ya, maksudnya harus tahu kamu tuh good at di mana dan kamu berkarirlah di situ gitu, bukan cuman follow your passion gitu. Nah, kalau dari pandangan kalian sendiri gitu, ada tips gak sih untuk bisa menemukan panggilan hidup lah gitu? Itu gimana gitu? Buat anak-anak muda nih, pendengar kita. Panggilan hidup ya. Memang kalau masih 20-an gitu, wah passion gua ini, passion gua itu gitu. Ikutin, tapi udah 30, 40 terus passion nggak ngidupin gua kan gitu. Lah ya itu. Jadi Realitanya passion realitanya udah nggak sesuai gitu ya. Nah itu kayaknya mungkin kembali ke orangnya. Seperti apa kita men-treat passion kita, apakah memang hanya untuk dinikmati atau memang dicari caranya biar bisa menghasilkan. Jadi ya bagaimanapun memang kita pasti akan lebih nikmat ketika bekerja dengan bidang yang kita suka kan. Apapun itu ya, masak kayak koki, atau mungkin malah tahu-tahu passionnya masak tapi dia punya restoran. Yang punya restoran kan nggak ikut masak. Cuman dia tahu bagaimana masak deh. Ya dia tahu bagaimana menginstruksikan si koki untuk menghasilkan masakan yang menjadi standarnya dia. Sementara dia adalah ownernya. Menghidupi nggak passionnya? Menghidupi gitu. Cuman udah dah, gue masak-masak aja, bikin di YouTube atau apa. Ya itu pun juga ada. Cuman kan mungkin kebutuhannya lebih dari itu. Nah, tinggal bagaimana si orang tersebut yang punya passionnya dan sudah tahu passionnya, men-treat passionnya itu mau sampai sejauh apa gitu. Cuman kalau caranya gimana untuk biar tahu passionnya, kayaknya harus nanya ke diri sendiri ya. Hobi deh, paling nggak setiap orang sih harusnya punya hobi ya. Walaupun kadang ada yang ditanyain, hobi lo apa sih? Apa ya? Ada yang hobi jalan-jalan katakanlah, atau nonton film. Sekarang nonton bisa di platform yang resmi ada, maksudnya online dimanapun, mau di bioskop boleh. Dapat duit dari mana nonton? Bikin aja video review. Menghasilkan kan? Berarti hobi itu benar bisa diduitin lah intinya. Intinya gitu. Harusnya bisa, tinggal bagaimana kita men-treat. Karena ketika kita suka, terus ada dorongan kepepet, gimana nih biar jadi hobi? Pasti mikir. Lu mau kepepet. Pasti mikir. Gitu. Bisa juga kayak gini kok. Kayak misalnya kayak kita ngomong misalnya Hotman Paris tuh ya. Iya. Kalau kita ngomong Hotman Paris tuh dia bangun subuh udah baca kasus tuh. Oke. Iya kan. Nah kalau kayak gitu sih, pemikiran gue ya, gue yakin dia punya passion di sana. Kalau nggak akan mau lah ngelakuin. Gue jujur bangun subuh apa sih kencing doang. Tidur lagi. Tidur lagi. Udah kan. Nah dia mau baca kasus nih. Iya. Kalau dia nggak punya passion di sana kan nggak bisa juga. Gitu. Jadi istilahnya gini loh. Ya kalau kita mau menghasilkan sesuatu, ya kita pasti akan taruh passion kita di sana kan. Bener gak sih? Jadi kalau kita pengen, ya misalnya kasusnya dibalik lah, misalnya, oke, gue demennya nih misalnya main musik, tapi tiba-tiba saya harus kerja, ambillah contoh kayak tadi Hotman Paris pengacara gitu ya. Kalau saya nggak taruh passion saya sebagai pengacara, istilahnya nggak berusaha untuk apa ya, bikin kehidupan bangun pola hidup yang seperti itu, ya nggak bisa sukses juga, gitu loh. Kalau saya passionnya di musik, tapi saya nggak bikin pola hidup yang ya musik itu yang kan mendukung lah. Musik itu kan bisa bukan karena jadi belajar musik ya, yang saya paling ingat waktu dulu saya kuliah musik tuh, saya dari SD sampai SMA kebangun satu pola yang namanya sistem kebut semalam. WS kan? Iya bener, iya nggak. Tapi di musik kan nggak bisa gitu. Nggak bisa. Ya. Itu mesti dibangun dari latihan dulu. Latihan. Gitu loh. Bisa karena terbiasa. Nah, kalau saya nggak begitu juga nggak akan bisa, gitu loh. Jadi istilahnya dimanapun kita ditempatin, kita harus taruh passion kita di sana. Mungkin bisa dibilang bahwa passion itu adalah grit kali kalau bahasa apa? Kalau kata Angela Duckworth itu adalah
ketekunan kita untuk punya visi jangka panjang gitu, yang dilakuin bukan 1-2 bulan, tapi bisa bertahun-tahun ngejar hal yang sama gitu. Walaupun bisa jadi passion itu menjadi alasan kenapa sekarang katakanlah kerja kantoran yang benar-benar menjenuhkan gitu. Mungkin dia bagian admin gitu ya, benar-benar nyampe nggak boleh telat, beresin dokumen apa, data pulang apa segala macam untuk menerima gaji. Kenapa lo kerja begitu? Padahal passionnya katakanlah adalah traveling. Ya gue harus menjalani ini untuk menghidupi passion gue nanti. Ya nabung apa segala macam. Jadi passion itu menjadi alasan untuk dia bekerja yang orang melihat passion lo apa? Ini ngetik-ngetik keyboard laptop kan nggak ada kan orang passion ngetik gitu kan gitu. Passionnya jadi admin nggak ada gitu. Iya, cuman artinya dia melakukan itu untuk menghidupi passionnya. Gitu. Pasti ada tuh posisi passion di situ tuh pasti ada dimanapun kita bekerja. Ini menarik loh. Kalau gitu antara passion sama mimpi seseorang tuh gimana ya bedainnya? Tadi kan kalau Bro Anton tadi kan sharing itu kan berarti dia punya mimpi nih, gitu kan ya. Kebetulan mimpinya ya itu sesuai passionnya gitu. Apakah mimpi dan passion itu sama gitu? Ini cuma discussion aja gitu. Ya, kayaknya passion itu pendukung. Orang standar mimpi apa sih? Pengen punya rumah 3 lantai, besarnya segini, warnanya putih, menghadap ke timur, ada kolam renangnya di sini, ada lapangan basket, mungkin ada studio, apa segala macam ya kan? Ada tempat bowlingnya, Bu. Betul. Itu mimpi. Iya. Tapi apakah passionnya membangun rumah? Kan bukan. Karena bukan arsitek, bukan passionnya bukan menggambar, passionnya di musik. Passion ini adalah mendukung, gue mau ke sana nih. Sekarang yang bisa gue lakukan atau gue bagusnya di mana? Di musik. Gue butuh duit berapa nih pada saat mau membangun, harus menyiapkan itu 5M mungkin atau 10M tergantung daerahnya segala macam. Berarti gue gimana biar bisa menggunakan passion ini untuk nyampe ke mimpi. Jadi passion ini kayak pendukung gitu. Artinya kalau di passion ini udah mentok nih. Di main musik ini udah mentok nih, apalagi ya? Ya tambah lagi pekerjaan lain atau sampingan income lain atau enggak sih, jangan menyebut sampingan, karena kalau kita menyebut sampingan sampai kapanpun hasilnya akan sampingan. Jadi revenue stream lah yang lain. Ya, bidang lain yang kita bisa pelajari untuk mencapai target tertentu gitu. Sehingga pada saat itu tercapai nih mimpi nih. Saatnya punya rumah yang memang sudah dilayakan gitu Pak sama tuannya, karena mungkin dari 10 tahun 20 tahun usaha yang sangat luar biasa itu kita mungkin pada saat itu nggak mikirin banting tulangnya gitu. Karena memang tujuannya kan itu gitu. Sampai mimpinya Gitu. Itu mungkin yang tadi lah. Yang Bro Anton tadi itu kerennya adalah ketika mimpi itu jadi visi. Soalnya banyak orang mimpi kalau dia nggak punya rencana apa-apa ke arah sana, dia cuma mimpi siang bolong kan. Nah, tapi kalau yang tadi dibicarakan kan berarti itu mimpi yang jadi visi dengan ada planningnya segala macam untuk menggunakan passion biar kendaraannya passion untuk nyampe ke sana. Istilahnya yang ngedorong dia lah gitu dengan kuat ya untuk mencapai itu gitu ya. Betul. Gitu. Kalau menurut Bro Erwin gimana? Ya emang bener ya kayak gitu. Jadi kalau kita nggak punya mimpi juga kita nggak bisa kemana-mana karena nggak tahu apa-apa gitu. Tapi kalau cuma mimpi doang nggak ada usahanya ya juga nggak bisa kemana-mana gitu. Ada mimpi ada usaha tapi kita nggak punya passion untuk itu, nggak ada yang ngedorong juga. Jadi istilahnya semua jadi kayak berat gitu loh. Jadi ya emang semuanya dibutuhkan. Jadi mau mimpinya apa, harus ada planningnya untuk ke sana, terus harus kita taruh effort, taruh passion ke sana untuk kita bisa mencapainya dengan lebih enak lah. Dengan adanya passion itu pasti orang akan semakin explore, kayaknya begitu. Iya. Ada statementnya Angela Duckworth yang bagus, dibilang gini katanya. Ada orang nyusun bata, bikin tembok. Itu orang punya pekerjaan. Nah, ada orang nyusun bata, itu dia punya pekerjaan. Ada orang nyusun bata, bikin tembok, dia punya karir. Ada orang nyusun bata, bikin tembok, buat rumah Tuhan, dia punya panggilan. Kerjaannya sama loh ya. Kerjaannya sama, tapi cara melihat yang berbeda itu menghasilkan hasil yang berbeda. Iya betul. Ya kira-kira begitu deh. Gitu. Jadi kan kayak yang tadi dibilang kan, dari kecil aja udah tahu loh bahwa suatu hari
bakal jadi pemusik gitu tuh. Enggak sih, ngayal aja, ngayal. Nah itu ngayal itu padahal kan itu benernya visi loh. Khayalan itu jadi visi loh. Ya zaman kecil sih nggak mikir visi ya. Visi apalah. Tapi dengan berjalannya waktu tuh jadi visi kan ya. Ternyata ya. Ternyata ya gitu ya. Bener. Jadi kalau anak-anak itu seringkali gitu kali ya. Bedanya kalau anak-anak itu kan ngayalnya banyak kan ya. Begitu udah tagihan kan ya. Langsung khayalannya sesuai dengan kebutuhan realita bro. Gitu makanya. Itu bener sih. Jadi kadang-kadang kita memang harus punya mimpi itu yang di luar kapasitas kita kali ya. Gitu. Karena kalau misalnya mimpi kita nggak bikin kita takut berarti kurang gede kali ya. Benar. Tapi jangan kegedean cicilan. Bahaya. Perlu itu. Jadi nggak nikmat jadi menjalani hidup. Gitu. Mungkin untuk sebagai penutup ada tambahan apa gak yang mau disampaikan nih antara Bro Erwin sama Bro Anton? Erwin dulu, gue dulu tambahan. Jadi gini kan kita dulu bahasanya tentang musik ya. Iya. Jadi saya pengen kesana aja lah. Jadi istilahnya gini loh, musik itu sebagai hobi itu iya. Ya. Tapi musik itu juga bisa dipakai sebagai yang lain gitu loh. Jadi jangan kenapa kita ngeliat ada orang bisa berhasil di musik, orang bukan berarti orang yang nggak bisa main musik dia nggak suka musik dong. Iya. Dia tetap suka musik. Tapi kenapa dia nggak bisa mendapatkan sesuatu dari musik? Ya karena berangkatnya itu tadi musik cuman dinikmatin. Beda dengan musik yang dilakukan gitu loh. Jadi sama kayak itu gimana maksudnya tuh bedanya? Kayak gini. Kayak pemain bola nih, kayak kita lihat pertandingan bola. Kita suka nih nonton bola nih. Dibela-belain sampai subuh kita nonton, tapi kan kita nggak main bola. Gitu loh. Komentator. Nah, yang menghasilkan siapa? Ya pemain bola itu. Gitu loh. Jadi berangkatnya dari musik ya. Kalau kita mau mendapat sesuatu dari musik, ya kita lakukan itu. Jangan kita cuman menikmatin, cuman komen doang, tapi kita nggak nyebur di dalamnya gitu. Terjun sepenuh lah. Betul gitu. Invest di situlah. Nah itu di musik itu juga berlaku di bidang yang lain tapi gitu. Apapun yang kita kepengen ya terjunlah di sana, seriuslah di sana. Jangan cuma sekedar kita ngomong, wih enak ya jadi ini ya. Tapi lu kalau terjun juga nggak semuanya enak loh. Ada susah, ada suka dukanya juga gitu loh. Termasuk ya kayak saya ngomong, kayak tadi saya pakai contoh Hotman Paris. Kalau kita ngeliat Hotman Paris, siapa sih yang nggak kepengen jadi dia gitu kan? Lu iya bener dong. Uangnya segitu banyak, kasus-kasusnya, sekarang buka warung lah segala apa. Kepengen dong. Tapi coba lu jadi Hotman Paris, kuat nggak? Belum tentu kuat gitu. Jadi istilahnya, ya kita serius lah dengan apa yang kita terjunin. Kalau kita serius, itu pasti akan menghasilkan hasil. Iya. Gitu. Ya itu sih paling. Siap. Gitu. Buat penutup dari musik ya. Kalau memang ya itu tadi benar, maksudnya suka musik terus kita mau sampai sejauh mana? Apakah hanya suka atau memang mau berhasil bertahan hidup dari musik? Nah itu akan menghasilkan effort yang berbeda. Jadi ya tentukan dulu aja, maksudnya memang sebagai penikmat atau pelaku. Ketika memang udah sebegitu tertariknya, itu sih kalau menurut saya akan otomatis ya akan cari tahu, cari kenalan, cari lingkungan, cari guru yang cocok buat dia, terus kemudian cari rekan partner apapun itu ya, karena musik kan nggak harus sebagai player ya, harus sebagai penyanyi, bisa jadi sound engineer apa segala macam. Yang berhubungan sama musik itu banyak banget, produser dia bahkan nggak kelihatan pencipta lagu, nggak kelihatan di panggung, tapi lagunya gila-gilaan segala macam itu pecahan bidangnya dari musik lah gitu. Artinya begitu kalian tahu, kalian suka, cari tahulah sebanyak-banyaknya. Iya, biasanya sih akan happy aja ya. Walaupun oke, nyoba nih main drum, coba deh sekali gitu, dapat jadwal tahu-tahu. Salah. Ya udah, pasti akan main lagi. Iya. Dia gimana caranya biar gue tetap bisa main aja. Enggak yang aduh. Jangan gampang menyerah kali ya, bisa dibilang ya. Tidak akan menjadi menyerah ketika memang dia suka. Bodoh amat, oke gue salah, berarti gue nggak boleh mengulangi kesalahan yang itu tuh. Gitu. Udah mikirnya begitu. Jadi orang nggak akan si pelaku ini ya, maksudnya
aduh gue nggak boleh nyerah, nggak ada tuh kata-kata itu tuh biasanya. Udah gue suka, oke ini salah, oke ini kurang, oke ini bisa lebih baik kalau begitu, ini bisa lebih baik kalau begini, terus aja. Nggak melihat itu sebagai sebuah alasan untuk, bahkan mungkin nggak ada kata-kata menyerah ya, karena memang suka gitu. Gitu. Siap. Keluar dengan sendirinya ya kalau menurut saya ya. Iya. Ini thank you banget buat waktunya. Pembicaraan kita menarik banget tadi ya. Gitu untuk Bro Anton sama Bro Erwin. Ya, siap. Gitu. Dan mungkin aku cerita dikit, temen aku tuh ada orang Singapura, dia bisnis musik. Jadi dia bisnis musik itu sebagai ngurusin tiket segala macam gitu, bikin event segala macam. Itu juga bisa. Dan dia benernya nggak ngerti musik sama sekali. Dia pure businessman aja. Itu juga ada aja gitu. Jadi dia bisa dibilang pelaku musik tapi juga bukan gitu kan ya. Tapi ya duitnya dari situ musik. gitu. Salah satu bisnisnya. Industrinya di musik gitu. Ya. So thank you banget buat waktunya. Siap, Dan sama-sama. semoga ini jadi bilang bahan inspirasi lah buat para pendengar kita gitu ya. Thank you banget yang udah dengerin sejauh ini. Sampai ketemu di Bincang Penjuru berikutnya. Bye. God bless you all. Bye.